nama saya Anissa, saya perawat yang menjaga pada siang hari ini untuk berkonsultasi bersama Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Sarah. Ibu Sarah, usianya 24 tahun. Oke, baik Ibu, sudah tahu ya Bu ya, di sini kita akan berkonsultasi mengenai program KB dan juga metode apa yang akan Ibu ambil. Nah, sebelumnya Ibu kesini bersama siapa? Suami saya. Suaminya nggak ikut konsultasi? Lagi jaga anak, soalnya rewel. Oke, Ibu tidak apa-apa berkonsultasi sendiri? Tidak apa, oke baik. Nah Ibu, waktunya nanti sampai Ibu selesai mendapatkan metode yang tepat untuk Ibu. Tempatnya di sini dan semua rahasia yang akan Ibu sampaikan kepada saya insya Allah aman, tidak akan saya kasih tahu siapapun yang tidak berkepentingan. Nah sebelum kita mulai, ada yang mau Ibu tanyakan? Tidak ada. Oke, kita mulai ya Bu ya. Oke baik Ibu, silahkan Ibu sampaikan masalahnya, nanti kita akan carikan solusinya bersama-sama. Jadi gini Mbak, sebulan yang lalu itu saya sudah melahirkan dan sekarang masih menyusui. Saya dan suami saya sepakat untuk merencanakan kehamilan kedua itu 4 tahun lagi. Kira-kira metode yang cocok itu apa ya Mbak? Oke, sebelumnya Ibu sudah tahu jenis-jenis alat kontrasepsi, metode-metodenya? Sedikit sih Mbak, kalau kakak saya itu pakainya yang metode IUD. Dan sudah 3 tahun, alhamdulillah aman aja. Kalau tetangga saya itu pakai yang metode pil. Kayaknya saya pengen pakai metode pil aja deh Mbak, biar agak gampang. Oke, Ibu sudah tahu kontraindikasi, indikasi, efek samping dari pemasangan alat kontrasepsi? Belum sih Mbak. Belum. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu metode pil ya Bu ya. Nah, metode pil ini tidak disarankan untuk ibu yang menyusui karena mempengaruhi terhadap kandungan ASI-nya. Jadi, ibu pasca melahirkan atau ibu menyusui harus menunggu sekitar 6 bulan terlebih dahulu baru bisa mengkonsumsi pil ini. Seperti itu. Sebelumnya Ibu bekerja sebagai apa? Pegawai Bang. Oke, pegawai bank. Cukup sibuk ya Bu ya? Nah, penggunaan pil ini harus dikonsumsi secara rutin. Jika terlewat 1-2 pil, itu bisa beresiko terjadinya kehamilan. Jadi saya nggak bisa pakai metode yang ini. Ya, menurut saya tidak disarankan ya Bu ya, karena ini kan jangka pendek. Kalau Ibu tadi kan mau jangka panjang. Nah, bisa kita lihat di sini metode jangka panjang itu sangat efektif untuk dua metode ini. Jadi ada metode AKDR. AKDR itu alat kontrasepsi di dalam rahim. Itu IUD. Seperti kakaknya Ibu, ini namanya IUD, dan yang ini implan. Nah, untuk lebih jelasnya yang ini adalah IUD di dalam rahim ibu. Jadi ini nanti sel telur dan sel sperma bertemu. Nah, fungsinya IUD ini ada dua. Yang pertama mekanik. Mekanik itu untuk menghalangi spermanya masuk dan menghalangi sel telur untuk keluar. Nah, yang kedua ada kimiawi. Nah, di area IUD ini nanti steril untuk apa? Untuk sel telur dan sperma ini nanti jadi mati. Jadi tidak akan terjadi proses kehamilan seperti itu. Nah, untuk yang kedua ini ada metode ini, implan atau susuk KB biasanya disebutnya. Nah, untuk implan ini nanti dipasangkan di tangan yang tidak dominan. Ibu biasanya dominan menggunakan tangan kanan. Nanti dipasangkannya di tangan kiri untuk tidak mengganggu ya Bu, karena ini pemasangannya di bawah kulit, jadi nanti ada pembedahan. Nah, di pembedahan itu nanti ada sedikit luka dan itu harus dirawat mungkin sekitar 5 hari sampai seminggu. Tidak boleh kena air, harus dalam kondisi kering agar cepat sembuh. Fungsinya ini untuk di daerah rahim, dinding rahim itu hormonnya nanti ada proses pengentalan sehingga mencegah untuk berkembangnya sperma di dalam rahim ibu, seperti itu. Jadi ada dua metode yang bisa ibu pilih antara IUD atau susuk KB. Nah, karena ibu memilih jangka panjang ya Bu ya, untuk IUD ini bertahan 8-10 tahun dan keberhasilannya 99%. Untuk yang susuk KB atau implan itu sekitar 3-5 tahun dan keberhasilannya juga sama 99%.
Jadi ibu bisa memilih antara dua itu. Seperti itu, Bu. Kalau buat efek samping IUD ini apa ya, Mbak? Oh ya, untuk efek sampingnya nanti akan terjadi pendarahan. Mungkin nanti pas menstruasi juga darahnya akan jadi lebih banyak. Tapi itu hal yang wajar, Ibu. Dan untuk pemasangan implan juga nanti akan seperti itu. Nah, tapi nanti kalau tidak wajarnya itu, misalkan Ibu kalau menstruasi berapa hari? 6 hari Biasanya 6 hari ya. Nah, kalau ini misalkan Ibu terjadi pendarahan menstruasi itu kok sampai 10 hari, sampai 15 hari, terus selama 2 bulan, 3 bulan. Nah, Ibu bisa konsultasikan kembali kepada bidan atau dokter, seperti itu, Bu. Nah, kalau yang ini lebih IUD dan juga implan ini lebih efektif untuk ibu yang menyusui karena tidak berefek samping kepada ASI dan juga tidak harus rutin meminum pil. Seperti pil itu kan harus diminum rutin. Nah, seperti itu. Nah, dari yang saya sampaikan, kira-kira ibu mau mengambil apa? Kayaknya saya pilih yang IUD aja deh. Kan sudah ada yang berpengalaman. Iya, betul. Iya, betul. Berarti ibu akan mengambil IUD. Oke. Nah, ibu mau dipasangkan kapan? Secepatnya aja. Oke, secepatnya aja. Karena ibu baru 1 bulan ini pasca melahirkan, nanti dipasangkannya biasanya 40 hari setelah pasca melahirkan. Jadi nanti sekitar 10 hari lagi ya, Bu ya. Langsung saya jadwalkan ya, Bu ya. Oke, saya jadwalkan 10 hari lagi, silakan ibu kesini untuk dilakukan pemasangan IUD. Oke, Bu, ini sudah saya jadwalkan 10 hari lagi ibu akan dipasangkan IUD. Nah, sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Kalau cek konsultasi setelah pemasangannya itu kapan? Oke, seminggu setelah pemasangan silakan ibu cek lagi untuk melihat kondisi dari IUD-nya, apakah cocok, apakah ada kendala atau tidak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, silakan ibu kesini 10 hari lagi, jaga kondisi ibu, jaga pola makannya, istirahat yang cukup, agar pemasangan IUD-nya nanti berjalan lancar seperti itu. Oke. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, kalau begitu sekian konsultasi dari saya. Terus alhamdulillah kita sudah menemukan jalannya, Bu ya. Oke, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Baik, terima kasih Mbak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.